Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik sekalian? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, ya, saya absenkan dulu nama kalian satu persatu. Fikri Sawal Habib, Nazwa Alwi Aulia, Muhammad Alfi Mutaqin, Raihani Fadila. Oke. Ya, hadir kita pada pertemuan untuk yang kedua kali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan tema yaitu kreativitas. Sebelumnya pada pertemuan seminggu yang lalu kita membahas apa itu kewirausahaan. Dan pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang kreativitas. Hadirin sekalian, mungkin kalian sudah mendengar ya apa yang dimaksud dengan kreativitas. Mungkin tidak asing bagi kalian karena kalian jurusan bisnis manajemen syariah. Nah, sebelum saya mulai pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang keberhasilan ataupun tentang kompetensi dasar, yaitu siswa mampu menjelaskan ruang lingkup tentang kreativitas atau keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, dan diharapkan keaktifan siswa dalam berdiskusi tentang ruang lingkup kreativitas. Oke adik sekalian, ini ada materi saya terkait dengan kreativitas. Oke ya adik sekalian, ini pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, izinkan saya berdiri. Nah, adik sekalian, tentang kreativitas, mungkin adik sekalian belum mengerti ya secara Islam ya, apalagi kita mata kuliah kita ataupun jurusan kita tentang bisnis manajemen syariah ya, yang berkonotasi tentang Islam. Nah, kalau kita lihat di sini ada produk ya, ada dulu istilah, mungkin kan pernah melihat ini nggak kira-kira? Belum pernah ya? Ini namanya disket juga artinya ya. Dulu 10 tahun yang lalu mungkin pernah kalian tahu disket itu bulat ya, atau penyimpan data ya. Kalian tahu juga piring hitam ya. Nah, sebelum piring hitam ini namanya penyimpan data. Nah, sebelum piring hitam itu dia namanya penyimpan data. Dan sekarang ini namanya adalah flash disk ya. Oh iya. Flash disk ya. Ini namanya adalah kreativitas. Pertanyaan apa itu sih kreativitas? Asal kata kreativitas itu adalah create, ya. Kata dasar dari kreativitas ya, kreativitas ya, berasal dari dua suku kata, create dan vitas ya. Apa tuh create? Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Apa tuh create? Ciptakan. Iya betul ya. Create. Create itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada ya, itu artinya create. Kalau vitasnya apa artinya? Nah, viti ya, artinya aktivitas. Aktivitas untuk menciptakan sesuatu benda. Nah, kalau lihat dari penerjemahan bahasa, apa itu kreativitas? Ya, cukup jelas ya, sesuatu aktivitas. Seseorang, benda, badan, lembaga untuk membuat sesuatu benda yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, itu artinya kreativitas. Tetapi harus digarisbawahi untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Nah, kita buat sesuatu, tapi kalau nggak punya kepentingan manusia itu apa? Ya kan sekalian, nah, itu yang paling penting.
Nah, ini bentuk-bentuk kreativitas ya. Nah, ini ada flash disk, ada CD, disket dan sebagainya. Ini namanya disket namanya ya, disket namanya. Nah, apa kepentingan kebutuhannya? Nah, menyimpan data. Kalian kalau bisa skripsi, kalau anak cucu kalian ingin tahu apa kreativitas kalian, kalau tidak ada penyimpan data, percuma. Harus ada yang menyimpan data. Selanjutnya sekalian, ya. Nah, ini membedakan antara kreativitas dan inovasi. Nah, mirip, ya. Kreativitas dan inovasi itu mirip, ya. Nah, namun ada perbedaan. Ya. Apa innovation? Inovasi itu apa? Nah, ini ya sekalian ya. Sangat penting dibahas apa itu inovasi dan kreativitas. Apa itu inovasi? Nah, inovasi itu adalah membuat sesuatu benda yang itu memiliki ciri khas, ya. Menciptakan sesuatu yang baru bukan berarti membuat yang ada, tapi ada yang berbeda dari kreativitas. Contoh misalnya, dahulu 50 tahun yang lalu laptop itu nggak kayak gini. Nah, laptop itu besar seperti ini bentuknya. Besar laptop itu segini misalnya. Perkembangan zaman menjadi seperti ini kecilnya. Itu namanya adalah inovasi. Nah, betul sekali ya. Nah, kreativitas dapat dilihat di mana saja dalam seni, pertunjukan, bisnis, teknologi, pengobatan, ilmu sosial, inovasinya. Elemen dasar kreativitas adalah keaslian dan imajinasi. Nah, kreativitas itu betul dia berawal dari imajinasi. Pertanyaannya ya, kalau kita lihat hari ini tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, apakah bagian dari imajinasi dia? Nah, ini pelajaran yang menurut saya ini perlu dikaji ya secara Islami ya, jangan sampai kita melanggar sunnah-sunnahnya gitu ya. Nah, selanjutnya kreativitas membantu lahirnya inovasi ya, membantu lahirnya inovasi. Kreativitas memikirkan hal-hal yang baru. Nah, ini tadi yang kita bahas apa itu kreativitas, yaitu kemampuan mengembangkan ide-ide baru untuk menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Nah, ini inovasi tadi ya, perbaikan yang sudah ada, ya tadi ya sesuatu yang ada diperbaiki ya. Berlaku untuk produk, proses produksi, model bisnis, inovasi ya. Terus mengerjakan hal baru, inovasi merupakan instrumen khusus wirausaha. Nah, yang kita garis bawahi ini ya dia. Inovasi merupakan instrumen khusus wirausaha. Nah, makanya kalau kita lihat hari ini ya sekalian di beberapa tempat ya, banyak sekali orang yang berdagang, orang yang berwirausaha itu merupakan bentuk dari inovasi, bukan kreativitas. Nah, beda ya. Nah, kalau misalnya apa namanya? Nah, ini botol aqua ya, botol apa namanya? Botol prima ya. Ini bentuk kreativitas atau bentuk inovasi. Jadi botol ini. Kenapa? Karena dia tidak menciptakan hal yang baru. Dia sama hal dengan merek aqua, misalnya, cuma dibedakan dengan merek. Ya, betul ya. Apa tadi? Bisa diulang lagi? Sama halnya dengan merek aqua, dia itu bukan kreativitas tapi inovasi, karena tidak ada pembaruan ide terbaru dari merek sebelumnya. Ya, saya mau tanya sama kalian, mana duluan, prima atau aqua? Aqua. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, menjadi pembahasan kita bahwa yang dimaksud dengan inovasi adalah sesuatu yang ada diperbarui ya. Nah, ini kalau kita lihat botolnya, ini sudah ada zaman dulu ya, sebelum ini ada, yaitu namanya aqua ya. Oke, adik sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini ya, kalau kita lihat dari gambar-gambar ini, sepertinya apa ya? Perlu apa yang perlu diharapkan dari benda ini? Apa yang perlu dilakukan dari benda ini? Nah, yang diperlukan dari benda ini adalah imajinasi ya. Imajinasi ya. Dahulu saya nggak tahu ada sekitar 30 tahun yang lalu namanya spidol. Spidol ini baru ada sekitar 20 tahun yang lalu. Dulu namanya adalah kapur ya, kapur. Bagaimana caranya bisa menulis dan dihapus tanpa namanya polusi. Nah, kalau kapur ya,
Saya punya guru ya. Setiap dia menulis, kenapa batu-batu? Ada alat bunya, ada debunya yang masuk dalam tubuh sehingga batunya tidak hilang-hilang. Cukup lama waktunya. Nah, seorang imajinator, ya, atau inovator, dia harus berimajinasi apa yang cocok untuk bisa digunakan dan bisa dibutuhkan, bahkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terkhusus pendidikan. Apa ya? Apa ya? Nah, kalau bicara apa ya, makanya dalam setiap inovasi perlu ada namanya filosofis ya. Nah, apa itu filosofis? Untuk apa, kenapa, bagaimana, betulkah? Ini harus jelas. Itu namanya filosofis. Apa manfaatnya spidol ini? Untuk apa spidol ini ada? Dan bagaimana dimanfaatkan? Benarkah ini dimanfaatkan untuk pendidikan? Ini harus terjawab. Kalau tidak terjawab, maka segala sesuatu dalam bentuk inovasi akan gagal. Contoh, misalnya kita buat inovasi apa namanya, kendaraan roda 4. Betulkah itu bisa dimanfaatkan? Betul. Ada nggak dampak negatif dari kendaraan? Kira-kira. Apa itu? Polusi. Ya, satu di antaranya polusi. Nah, tapi yang pastinya inovasi bagaimana meminimalisir namanya negatif. Satu negatif itu adalah polusi. Bagaimana cara meminimalisir? Dulu kapur bagus, sekarang nggak bagus lagi. Hampir tidak pernah saya lihat di sekolah-sekolah itu menggunakan kapur lagi. Sekarang sudah menggunakan spidol yang lebih pragmatis dan tidak berdampak pada kesehatan, tidak hanya bagi guru ataupun bagi siswa ataupun mahasiswa. Nah, kapur sudah tidak ada. Bahkan 20 tahun yang lalu bahkan di kampus-kampus masih menggunakan kapur. Nah, ini ya ada inovasi. Inovasi adalah membuat yang lebih baik dan bisa bermanfaat. Nah, jadi bentuk dari kreativitas itu adalah apa namanya? Imajinasi ya. Itu yang dimaksud dengan inovasi. Nah, sekalian, nah ini kita lihat ya, ada beberapa pola otak manusia, otak kiri dan otak kanan. Nah, ini ya. Kalau kita berpikir tentang sesuatu, ini digunakan otak kiri atau kanan? Kalau misalnya saya tunjukkan ini yang berfungsi otak kanan atau kiri? Kalau saya tunjukkan ini, otak mana yang lebih berpikir? Karena dalam ini masih dua ya, bahkan dalam beberapa kedokteran, otak itu bagi 4. Otak kiri atas, otak kiri atas, otak kiri bawah, sama otak kanan bawah. Itu bagi 4. Nah, ini kita sedikit aja membahas tentang otak kiri dan otak kanan. Nah, berpikir tentang kreativitas melibatkan berbagai proses pengolahan informasi di otak manusia. Otak kiri dipandu oleh pemikir yang linier dan vertikal dari satu kesimpulan logis ke kesimpulan logis lainnya. Otak kanan bergantung pada pemikir lateral, yaitu mempertimbangkan suatu masalah dari segi sisi. Dari kedua itu sudah nampak jelas ya, apa dimaksud dengan otak kiri dan otak kanan. Nah, kalau misalnya ya, saya berangkat ke kampus, kira-kira dari bahasa saya berangkat ke kampus itu menggunakan otak kiri atau otak kanan? Hah? Kenapa otak kiri? Hah? Oke, kita lagi lanjutkan ya. Otak kiri itu membahas bahasa, logika, dan simbol. Otak kanan itu membahas emosi, naluri, fungsi, dan spasial. Dari kedua bahasa itu, kalimat itu, statement itu, kalau saya kembali kepada contoh, saya pergi ke kampus, itu menggunakan otak kiri atau kanan? Iya, ya, menggunakan otak kanan lebih emosional. Karena saya pergi ke kampus itu ya sifatnya bukan berarti emosi itu marah-marah, ingat ya, emosi itu bukan berarti marah-marah. Nah, ini deh ya. Selanjutnya, nah ini ya tentang otak kiri dan otak kanan, right side of brain, ya, left side of brain, right side of brain, left side of brain, ya, ada dua ya tulisnya ya. Nah ini wirausaha, dia yang paling penting bagi kita membahas wirausaha. Kenapa Pak? Membahas wirausaha dari sisi otak. Otak itu kan hubungannya pada kedokteran, bukan pada hubungan wirausaha.
inilah pentingnya wirausaha membahas tentang psikologis fisik manusia. Wirausaha itu berhasil berarti menggunakan kedua otaknya. Nah, ya. Pemikiran otak kan menggambarkan kekuatan pengalaman berbeda, kemampuan menciptakan berbagai ide orisinalitas dan berbeda. Otak kiri itu mengandung kemampuan mengevaluasi berbagai ide, memilih solusi yang terbaik untuk masalah. Nah, jadi yang membedakan otak kiri ini biasanya otak cerdas. Kalau otak cerdas itu maksudnya pandai berhitung, pandai ini, itu namanya otak kiri. Kalau otak kanan itu membahas tentang bagaimana seseorang itu mampu untuk menghadapi masalah. Otak kiri itu kadang-kadang nggak mampu. Nah, misalnya ada demo-demo di kampus kita menuntut tentang fasilitas kampus. Nah, yang orang yang mampu untuk menangani masalah mahasiswa itu adalah otak kanan. Dia bicara tentang emosi, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, mencari jawaban yang tepat, penghalang kreativitas. Ya, gambar apakah di atas? A. Binatang, B. Kucing dan anjing, C. Hewan peliharaan. Oke, tunjuk tangan. Kucing dan anjing. Nah, pertanyaan pertama, jawabannya yang pilih A. Binatang di tangan. Pertanyaan kamu pilih A, oke ya. Pilihan yang kedua, kucing dan anjing. Pilihan ketiga, hewan peliharaan. Oke, wah ini variasi ya. Kita mencari jawaban yang tepat. Mencari jawaban yang tepat. Gambar apakah di atas? Gambar apakah di atas? Bicara gambar. Nah, ya. Bicara gambar ya. Ingat ya sekalian. Kita bicara gambar apakah di atas? Nah, namun kalau misalnya kita membahas tentang gambaran, beda ya gambaran sama gambar ya. Gambaran itu artinya apa? Penjelasan yang panjang ya, seperti gambaran ya. Gambarkan. Gambarkan itu bukan berarti menggambar, beda ya. Gambarkan itu artinya menjabarkan. Ya. Nah ini perlu hati-hati sekalian ya bicara tentang. Nah, ini perlu imajinasi juga, perlu ketelitian. Nah, makanya wirausaha itu teliti itu sangat penting. Ya, meneliti sesuatu sampai ke taraf objek ya, objek. Nah, kalau dari dua ini, dua gambar ini ya, mana yang kalian suka? Anjing atau kucing? Ya, Allah. Mana yang kalian suka? Anjing atau kucing? Kenapa? Timun. Di tangan? Ya. Dan najis. Nah, adik sekalian, ya. Bicara anjing dan kucing itu tidak ada masalahnya sebenarnya. Oke, kalau bicara suka ya terserah ya. Tetapi jangan ada mindset, ya. Jangan ada mindset bagi seorang wirausaha itu bicara tentang apa yang disampaikan oleh Adinda Alvin. Nah, apa itu? Najis misalnya. Nah, kalau kita megang bulu anjing, haram nggak kira-kira? Haram nggak pegang bulu anjing? Kita pegang badannya. Tidak. Yang haram itu airnya. Iya, ketika najis itu pegang. Ya. Bisa satu ini. Oke. Terima kasih lihat nih ya. Penghalang kreativitas, berpikir logis, mengikuti aturan secara membabi buta. Dari 5 gambar ini ya, mana yang menurut kalian menggambarkan tentang penghalang? Dia menghalang kreativitas kalian. Tahu arti penghalang ya? Penghalang kreativitas. Mana? Gambar A, B, C, D atau E? Mana menurut kalian penghalang kreativitas? Nah, oke? Tidak perlu dijawab. Yang penting kalian diajak untuk berpikir saja. Nah, kalau menurut kalian itu penghalang, ya saya pikir arti kreativitas itu apa? Kalau kita perhatikan, bebas melakukan sesuatu. Bebas untuk menciptakan sesuatu. Dan di antara semua ini mana bebas untuk menciptakan sesuatu?
Jadi akan gambar gitu. Kenapa? Karena lebih bervariasi gambar-gambar. Iya, betul sekali. Lebih banyak, ya, bervariasi itu maksud saya ya. Nah, penghalang kreativitas terus bersifat praktis. Apa itu praktis? Melakukan saja, lakukan apa saja, ya. Selanjutnya memandang permainan sebagai hal yang tidak berguna. Permainan beda ya, mainan sama permainan beda ya. Permainan itu bersifatnya asik-asik, tapi kalau mainan bersifat apa? Kalau permainan itu sifatnya adalah permainan itu ya kita melibatkan ini permainan. Nah, kita terlibat di situ. Kalau misalnya mainan itu adalah bendanya. Nah, kita bahas tentang bendanya, produknya. Itu namanya kreativitas. Selanjutnya menjadi terlalu spesialis. Memang betul, kita harus spesialis. Harus fokus apa yang mau kita kreativitaskan. Harus fokus apa yang kita create-kan. Agar apa? Agar bisa tahu untuk apa dimanfaatkan. Kalau bahasa itu apa kira-kira? Pasti untuk pendidikan. Gak mungkin tuh ibu-ibu ini. Gak mungkin. Nah ya, gak mungkin. Kalau bicara map ini tuh apa? Hah? Ya, itu penyimpan berkas. Untuk siapa ini? Perkantoran, administrasi. Bukan untuk jualan. Ah, itu apa jualan? Ya kalau jualan mungkin nggak sampai setebal inilah ya mungkin ya. Menghindari ambiguitas. Apa itu ambiguitas? Bingung. Jangan ada kebingungan. Takut terlihat bodoh, ya. Takut salah dan gagal dan percaya pada diri sendiri dan boleh tidak kreatif, maksudnya tidak kreatif ya. Nah, ini bentuk gambar-gambar tadi ya. Semakin banyak kamu membuat benda-benda yang ada di gambar, maka kamu adalah kreativitas. Nah, itu ya. Nah, sumber-sumber ide baru, ya ini dia mungkin bisa seseorang mahasiswa itu, seorang wirausahawan itu mampu membuat ide baru. Apa itu? Green trend, ya. Apa green trend? Tren penghijauan. Apa itu sekarang ini semua hampir negara-negara itu membuat tentang penghijauan. Energy saver, trend. Apa itu? Penyimpan sumber daya kekuatan. Ya, sekarang ini banyak orang simpan tenaga gelap, yang penting-penting aja lah untuk membuat sesuatu, jangan sampai gagal kita menguras tenaga ya. Terus organic orientation, social trend, nah ini social trend ya, health trends, web trend ya. Terus ini ya, it's movie time, ya, movie time. Apa yang terbenak dari gambar ini kalau bicara kreativitas? Ayo, ada tahu nggak? Apa yang terbenak dari gambar ini kalau movie time itu bicara tentang gambar apa ini? Hampir semua, bahkan semua, setiap movie, film-film di bioskop pasti menyediakan popcorn. Apa alasannya? Santai, terus rasa kalau baunya itu, harumnya itu dia. Wangi-wanginya itu ya. Nah ini ya gambar tentang pemberitaan ya. Ini bentuk gaya kreativitas. Cari contoh kreativitas, inovasi dan hubungannya dengan wirausaha. Sajikan temuan Anda dalam PPT 2 slide saja. Ini minggu depan saya harap adik-adik sekalian membuat tentang kreativitas dan inovasi terhadap kewirausahaannya. Sajikan temuan-temuan Anda besok minggu depan untuk membuat PPT yang kalian akan presentasi seperti saya juga. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau kalian pertanyakan? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya perihal kreativitas ini Pak. Karena kan seiring berkembangnya zaman atau lagi teknologi dan handphone segala macam media sosial, gimana caranya supaya kreativitas kita itu bisa terlihat lebih atau beda atau bahkan lebih menonjol daripada kreativitas anak muda yang lain yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih ya, pertanyaannya bagus deh ya. Siapa namanya Dek? Sudah Pak. Oke. Nah, ada beberapa yang perlu kalian perhatikan itu. Yang pertama adalah tentang diri kita. Nah, siapa diri kita?
yang pertama. Sudah dapat misalnya kreativitas apa tentang diri kita itu A, ya. Tentang diri kita itu A. Apa tuh A? Ya, A itu adalah simbol misalnya. Apa simbolmu? Simbolmu adalah kamu orang yang bekerja misalnya. A bagian dari tenaga bekerja misalnya. Nah, selanjutnya jangan berpikir bahwa seorang itu aja bisa menciptakan. Kalau kita nggak bisa menciptakan, semua bisa menciptakan di sini. Siapapun manusianya bisa menciptakan. Jangan ada mindset kita tidak bisa menciptakan. Mau level atas atau bawah, nggak ada persoalan. Mau orang kaya atau miskin, nggak ada persoalannya. Yang penting manusia bisa menciptakan sesuatu yang dia itu mampu untuk berimajinasi dari apa yang dipikirkannya. Nah, selanjutnya kreativitas ini mampu untuk memetakan peta, memetakan ya. Maaf ya. Memetakan peta. Kalau kita peta, apa contohnya? Kamu jurusan apa? BMS, Bisnis Manajemen Syariah. Ya. Di antara tiga kata ini, bisnis, manajemen, syariah, mana yang kamu suka? Berbisniskah, bermanajemenkah, atau syariahnya atau Islamnya? Kita pilih kamu adalah berbisnis. Bisnis apa yang kamu suka? Atau gini, kalau kamu melihat di luar, apa yang kamu suka dari yang keluar tadi? Nah, luar itu banyak. Apa itu misalnya? Makanan, minuman, pangkas. Ya, kamu suka pangkas kan? Tiap bulan mau pangkas saja. Terus selanjutnya nonton TV. Nah, di antara keempat ini contohnya ya. Di antara keempat ini, mana yang kamu sering lakukan? Makan, minum, nonton, atau pantas? Pasti makan. Gak mungkin tiap hari kamu nonton TV, nonton bioskop. Gak mungkin. Uang seberapa? Maka yang pilihan kamu adalah makan. Makan ini bermacam-macam, ya. Sangat bermacam-macam. Nah, baru-baru ini saya lihat sepertinya ya, pemerintah sudah mau menggeser. Dahulu kita nggak makan nasi atau beras, ya. Kita tidak makan nasi itu 45 tahun, 40 sampai ya 40-50 tahun yang lalu kita tuh nggak makan nasi. Kita makan yang namanya adalah singkong. Nah, kita tuh makan singkong. Berubah menjadi nasi itu setelah ada tawaran ya, itu semenjak masa pelita atau repelita. Pembangunan 5 tahun di masa Soeharto. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun di masa Soeharto. Maka ada sesuatu yang diciptakan 5 tahun sekali. Dan pilih makanan yang menurut kalian itu bisa untuk mahasiswa, hemat, murah, dan tidak apa namanya higienis campur-campur lah. Di Yogyakarta mungkin kalian pernah dengar namanya nasi, untuk mahasiswa namanya nasi kucing. Ya, kucing ya. Ini bentuk kreativitas, murah, enak ya. Kalau mahasiswa ini kan kalau udah lapar kan enak semua ya. Nah, yang penting enak. Nah, itu bentuk kreativitas. Nah, kira-kira untuk usulan sini mahasiswanya, apa makanan yang cocok untuk masuk? Apakah nasi kucing? Nah, betul sekali. Itu namanya perlu ada pemetaan dari sisi pekerjaan orang tua. Ya tadi saya tanya sama mahasiswa ini ya, di kita ini apa kerjaan orang tua. Terus sisi berapa uang jajan yang dia keluarkan, susah semuanya. Ambil aja populasinya lokal kita. Terus selanjutnya tabungannya untuk apa? Nah, tabungan ini bisa dia berpikir untuk apa nih diharapkan berapa tahun ke depan. Kalau dia berpikir untuk di rumah, kita mungkin siap-siap untuk di rumah, atau kita siapkan untuk bekerja di rumah apa
properti. Nah, itu bisa kita tahu karena dia sudah nyimpan dulu itu di rumah gitu. Nah, ini perlu ada pemetaan ya. Itu menurut saya jawaban saya. Ada lagi yang lain? Pak, ini pertanyaan. Ya silakan. Pak, sebenarnya itu apakah perbedaan atau hubungan antara kreativitas seni sama kreativitas bisnis sama dalam konteks tentang apakah kreativitas itu adalah sebuah pemecahan masalah atau ekspresi pribadi? Oke, jawaban pertanyaan bagus ya di sekalian ya. Bicara tentang kreativitas itu bicara tentang macam-macam satu ya. Yang kedua terkait dengan kewirausahaan. Kewirausahaan ini terkaitnya adalah bisnis. Bisnis ini bicara tentang profit. Nah, paham ya? Kreativitas itu, kewirausahaan itu membahas tentang bisnis. Bisnis itu bicara tentang profit. Ada nggak profitnya? Jadi mau kamu jasa, seni, nggak ada urusan. Yang penting ada nggak bentuk dari kewirausahaan. Jadi misalnya di daerah Jawa itu ya, terus misal di Bali. Kalau dipertanyakan Bali itu produknya apa? Nah, kalau kita ke Bali, apa sih oleh-oleh Bali itu apa? Nah, pasti semua mengatakan Bali itu di Bali itu pasti produknya adalah apa? Jasa. Nah, pasti jawabannya ajak aku ke sana. Kenapa? Kalau di sana semuanya seperti surga. Ya saya pernah ke sana ya di Bali itu seperti surga sana. Nah, itu dari organisasi. Nah, nanti ikut komisariat ya terus sampai di DPD. Semuanya bisa jalan-jalan. Nah, kalau di Bali ini dia nggak produk, hampir tak produk, tapi cuma jasa. Semua jasa ada. Apa yang jasa yang kamu tidak ada di sini masih ada di sana. Oke. Nah, semuanya banyak. Nah, jadi kalau bicara tentang wirausaha, dia nggak bahas tentang jasa, tidak produk saja, tapi juga jasa. Misalnya sekarang jasa penemuan baru, tak perlu kita telepon orang, sudah pakai ini aja, aplikasi. Misal pijat misalnya, udah dapat itu bagian dari ya bisa dari inovasi juga kreatif misalnya. Kreatifnya misalnya nah, musim yang muda semua tukang pijatnya misalnya, nggak boleh lagi yang nenek-nenek yang tua nggak boleh. Jadi ada semangat dia untuk kerja dibandingkan yang orang tua. Nah ini berbeda ya misalnya. Kekuatan dia untuk mengusukku memijat itu lebih agresif dibandingkan dengan yang tua gitu. Oke, ada pertanyaan sekali lagi? Oke. Dalam program ini saya kembali menyampaikan bahwa kreativitas ini bagaimana memunculkan ide, memunculkan gagasan yang itu menghasilkan produk. Produk itu ada dua, produk benda ya atau benda ya yang terlihat sama produk jasa yang sifatnya tak terlihat. Artinya itu bisa dinikmati secara rasa. Pilih mana terserah. Ya, kreativitas itu banyak ya. Tinggal bagaimana adik-adik mahasiswa ya saya harapkan tamat dari kuliah kita hari ini lebih fokus kepada ciptaan. Apa produk yang mungkin kita bisa temukan atau kita bisa buatkan. Dengan harapan apa? Kebangkitan ekonomi, kemandirian ekonomi, terus juga independen ekonomi, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Apalagi kondisi ekonomi kita mengharapkan kita ini lebih mandiri. Saya pikir itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala ucapan dari saya yang kurang baik. Ya mohon maaf. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.